Oke, jumpa lagi dengan aku Wawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat objek 3D modeling halte yang nantinya akan kita tempatkan pada objek jalan yang sudah kita buat pada video pertama saya yang saya upload di YouTube. Tapi objek jalannya itu sudah saya remake, sudah saya modifikasi agar lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke, saya ucapkan selamat datang di aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan versi 2.90.1 atau versi 2.91. Oke, langsung kita singkirkan saja. Pertama-tama di sini kemarin saya sudah mencari-cari referensi dari Google bagaimana bentuk halte dan ide-ide seperti apalah bentuk halte tersebut. Saya sudah cari-cari di Google. Selanjutnya saya membuat orek-orekan atau membuat sketsa kasarnya seperti apa. Mohon maaf kalau gambar saya ini jelek. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, setelah saya membuat gambar atau sketsanya tentang halte tersebut, lalu saya di sini menyiapkan beberapa gambar yang nantinya akan saya gunakan di halte. Misalnya di halte itu biasanya ada iklan-iklannya. Di sini saya sudah juga mengut dari Google. Di sini iklan mangga jus. Selanjutnya di sini saya membuat lagi tulisan atau plakat yang ada di halte itu tentang nomor halte dan tempat haltenya. Karena saya di Jogja, jadi saya tulis saja Jogja. Oke, selanjutnya di sini saya siapkan 2 buah iklan, satunya sama-sama 2 buah minuman. Oke, langsung kita minimize saja, lalu kita masuk ke bagian 3D-nya. Lalu kita eksekusi. Oke, selanjutnya kita delete semuanya saja biar lebih mudah. Ini kita delete. Sebelumnya kita tekan tombol N untuk mengaktifkan screen cascade, fungsinya untuk mempermudah pembelajaran kita. Jadi tombol-tombol yang saya ketikkan pada keyboard dan klik-klik pada mouse semuanya akan menampil pada bagian sini yang warna kuning ini. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Oke, lalu kita pada objek pertama, lalu kita tekan angka 7 pada notepad, lalu kita skala set gini, lalu kita tekan S, tekan E, kita skala agak lebar. Nah, ini sebagai pondasi bawah haltenya seperti ini, lalu kita bertipis. Oke, nah ini sebagai landasan bawahnya halte, kurang lebih seperti ini. Atau mungkin terlalu lebar, kita kurangi sedikit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan objek lagi buat di samping kanan dan samping kiri buat penyangganya. Oke, lalu kita tekan 1, ini tampilan dari depan, tekan angka 3 tampilan dari samping. Selanjutnya kita shift A, lalu kita tambahkan di sini tabung. Oke, setelah kita buat tabung, lalu kita angkat set segini, lalu kita perkecil. Oke, lalu kita geser. Nah, lalu kita pindahkan dengan cara menekan tombol G. Nah, lalu kita tekan tab. Ini kita naikkan, kita tekan G, kita naikkan, lalu kita tekan skala, lalu X, lalu kita perpanjang sebagai tempat penyangga. Kurang lebar ya. Wah, sangat besar sekali. Lalu kita perpendek. Nah, lalu kita ambil dari atas, kita skala. Udahlah, seperti ini aja lah. Lalu kita pas-paskan posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tekan tab. Nah, kita masuk ke edit mode. Selanjutnya kita klik pada bagian face, nya ini kita klik, lalu kita klik pada bagian bawah. Nah, setelah itu kita tekan E untuk mengekstruk, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita tekan S untuk memperlebar set, lalu kita tekan ekstruk lagi, kita tekan E. Nah, oke, udah kita bawahkan ini sebagai penyangga bawah. Selanjutnya kita kembali, lalu kita copy menjadi 2 buah bagian, lalu kita tekan G, lalu kita tekan Y. Selanjutnya pada bagian yang satunya ini agak kita perlebar, lalu kita blok pada bagian atas, kita buat transparan, lalu kita pada bagian atas kita klik G atau titik, lalu kita klik G kalau klik Y untuk menaikkan. Nah, terlalu tinggi, lalu kita turunkan. Nah, kurang lebih seperti ini.
Ini untuk di bagian samping. Selanjutnya kita tambahkan lagi objek kubus. Nah seperti ini, lalu kita naikkan, lalu kita skala seperti ini S plus Y, karena warna hijau adalah sumbu Y. Kita naikkan, lalu kita tekan S, tekan Z, lalu kita turunkan. Seperti, nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita tampilan dari atas, lalu kita geser. Nah seperti ini. Transparannya kita matikan terlebih dahulu, lalu kita pertipis, lalu kita posisikan lagi. Oke, tampilan dari samping seperti ini. Lalu kita tekan masuk edit mode, lalu kita masuk pada bagian sini. Di bagian face nya ini kita klik. Nah kita klik, lalu kita tekan E, lalu kita tekan S. Nah seperti ini. Selanjutnya ini kita masukkan, kita ekstruk ke dalam, tekan E lalu kita ke perdalam. Nah seperti ini kurang lebih. Oke, sebagai tempat kita memasang iklannya tadi. Selanjutnya pada bagian sini sama, kita tekan E lalu kita tekan S. Nah tapi di sini agak beda, kita agak bezelnya ini agak kita tebalin sedikit, lalu kita tekan E untuk mengestruk ke dalam. Nah seperti ini. Oke, sudah kita buat pada bagian kiri, kanan kiri seperti ini. Nah selanjutnya kita masuk pada bagian sini, kita masuk tab lagi, kita edit sedikit pada bagian atasnya ini, kita ekstruk, kita perkecil, lalu kita tekan E untuk mengestruk ke atas. Nah seperti ini. Sama pada bagian sini juga kita ekstruk lagi, lalu kita klik pada bagian atas face nya ini, lalu kita E, lalu kita tekan S, lalu kita ekstruk ke atas. Nah seperti ini. Kita tekan tab lagi. Oke, nah, tampilan dari samping seperti ini. Selanjutnya ini kita ke blok, lalu kita copy, kita geser. Nah tampilan dari atas, lalu kita geser lagi. Karena yang bagian ininya ini terbalik, maka kita harus memutarnya. Luar dalamnya ini terbalik kan, bezelnya ini berbeda, lalu kita agak putar. Kita tekan angka 7 pada numpad, tampilan dari atas, lalu kita rotasi. Nah 180 ya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini tampilan samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari depan. Kita buat pada bagian sini untuk penutup belakang dari halte tersebut. Lalu kita tambahkan objek, lalu kita pakai objeknya silinder. Nah seperti ini, lalu kita naikkan, lalu kita rotasi. Pokoknya rotasinya 90 derajat lah. Nah seperti ini, lalu kita skala agak kecilan, lalu kita tekan S, tekan X untuk memperlebar. Selanjutnya kita copy menjadi 2, lalu kita turunkan. Nah wah seperti ini, lalu kita klik tampilan dari atas, lalu kita ke belakangkan. Nanti ini sebagai tempat duduknya, kita nanti akan membuat tempat duduk. Nah selanjutnya kita membuat penutup belakangnya lagi. Lalu kita tambahkan objek kubus, lalu kita perkecil tampilan dari atas, lalu kita pertipis. Kita pertipis. Nah seperti ini. Setelah itu kita skala, kita lebarkan, kita geser, lalu kita perlebar. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tab. Selanjutnya kita ubah pada bagian atasnya ini, kita kasih yang garis. Lalu kita klik pada garis yang atas. Sini kita klik. Garis atas ini kita klik. Garis yang pokoknya bagian sudut-sudutnya ini kita klik untuk membuat melengkung objeknya. Nah ini kita klik. Oh salah. Nah saya rasa semuanya sudah. Lalu kita tekan 1 pada numpad, lalu kita tekan Ctrl B,
lalu kita sambil memutar scroll pada mouse. Nah, untuk membuat lengkungan. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kita copy menjadi 2 buah bagian. Kembali lalu kita copy, lalu kita geser. Nah, seperti ini. Hanya ini kita blok menjadi 2, lalu kita posisikan tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini kita kebelakangkan. Nah, seperti ini. Wah, ini sebagai penutup belakangnya. Lalu kita akan membuat tempat untuk menopang keduanya tersebut. Lalu kita masukkan objek Shift A, lalu kita tambahkan objek lagi silinder. Nah, sama seperti tadi kita perkecil. Bagiannya kita perkecil, set. Lalu kita posisikan bagian sini. Nah, tinggal kita zoom, lalu kita perkecil lagi, set. Lalu kita tarik ke atas. Nah, lebih posisinya seperti ini. Selanjutnya kita copy, kita naikkan. Nah, seperti ini. Nah, kita copy lagi, kita geser. Nah, lalu kita copy keempat tersebut. Keempatnya ini kita copy, lalu kita geser lagi. Nah, kurang lebih penopangnya seperti ini. Nah, untuk penopangnya ini kita blok, lalu kita kebelakangkan lagi sama seperti tadi. Kita lakukan hal yang sama. Oke, lalu kita tekan 7 pada numpad tampilan dari atas, lalu kita kebelakangkan. Kita zoom, lalu kita tekan G, tekan Z. Oh, terlalu besar ya ternyata, lalu kita kecilkan. Kita pada bagian atasnya ini kita ganti menjadi individual origin. Nah, lalu kita skala. Lalu kita tekan G, tekan Z, kita depankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sebagai penopang. Kita klik karena ini kurang panjang, kita klik, kita blok. Nah, setelah kita blok, lalu kita tekan S, tekan X untuk memperpanjang. Nah, memperpanjang, lalu kita zoom, kita turunkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat tempat duduknya atau tempat kursinya. Kita Shift A, kita tambahkan objek tabung lagi, tampilan dari atas. Objeknya ini kita perkecil, kita putar 90 derajat ke sini, lalu kita ataskan, lalu tampilan dari atas, lalu kita putar lagi. Nah, ke arah depan seperti ini, lalu tekan S, tekan Z untuk memperpanjang. Kita rotasi sampai ini lurus. Oh, kalau susah kita bisa edit di bagian sini dengan kita hapus, kita enter. Nah, sudah lurus, lalu kita posisikan, kita perkecil, set, tampilan dari atas, lalu kita kebelakangkan lagi. Nah, seperti ini, lalu kita agak panjangkan sedikit seperti ini, lalu kita majukan. Nah, lalu kita copy ini sebagai tempat duduk. Hanya kita akan membuat tempat duduknya. Ini kita copy. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya kita akan buat kursi, lalu kita tambahkan objek lagi sama seperti tadi, kita menggunakan objek kubus, lalu kita pertipis. Nah, lalu kita naikkan di sini, kita posisikan di sini, lalu kita skala, lalu kita geser. Nah, terlalu terlalu panjang. Lalu kita klik pada bagian atas face-nya ini, kita klik, lalu kita klik pada bagian muka, lalu kita geser. Nah, sini sama, lalu kita geser. Dan dari depan, lalu kita kembali, lalu kita pertipis lagi. Nah, kita paskan. Nah, ini kursinya. Selanjutnya kita kebelakangkan. Kita klik tab. Nah, lalu kita depankan sedikit seperti ini. Selanjutnya kita buat transparan, tampilan dari samping, kita buat melengkung pada bagian sini. Lalu kita tekan E, set, kita rotasi, kita tekan G untuk menurunkan ini, lalu kita tekan E lagi, lalu kita rotasi, lalu kita tekan G untuk menurunkan.
kita E lagi, tekan G untuk memposisikan, lalu kita rotasi. Kita rotasi lagi. Nah, seperti ini. Setelah kita rotasi, kita klik pada bagian atas ini, kita ganti ke garis. Selanjutnya kita klik pada bagian garis ini, kita hapus transparannya, kita klik pada garis ini. Nah, sudah. Lalu garis ini kita klik. Nah, garisnya ini sudah kita klik, tampilan dari samping, lalu kita buat transparan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita kontrol B. Nah, seperti ini untuk memberi efek lengkungan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ubah ke face. Face-nya ini kita klik. Nah, lalu tampilan dari samping, lalu kita tekan G, kita turunkan ke bawah sedikit. Nah, seperti ini. Ini sebagai tempat kursi melengkung seperti ini ya. Lalu kita copy menjadi 2 buah bagian. Ctrl V. Kita copy seperti biasa, lalu tekan G, tekan X. Lalu kita mengikuti sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, tampilan dari kursinya. Atau terlalu tinggi ya? Coba kita lihat. Jangan depan. Mungkin terlalu tinggi ya. Kalau mungkin terlalu tinggi, bisa kita turunkan. Kita copy saja. Mohon maaf kalau kipasnya atau suara dari laptop saya ini mengganggu, soalnya ini terlalu berat ya, mohon maaf, laptop saya ini kentang, ini terasa sangat berat sekali. Lalu kita turunkan. Nah, sedikit saja seperti ini. Selanjutnya objeknya ini kita blok. Kursinya ini kita blok, penyangganya ini kita blok, kita blok. Oke. Kurang 1, kita blok lagi, lalu kita turunkan lagi. Nah, segini. Oke, nah, mungkin tidak terlalu tinggi ya kursinya, sedengan atau pas. Oke, selanjutnya kita akan membuat penyangganya atas atau penutup dari atas. Nah, tampilan pad pada bagian kiri, lalu di bagian ini kita pindahkan di bagian sini, klik. Nah, ini fungsinya untuk kursornya ini untuk tempat munculnya objek. Shift A, lalu kita tampilkan kubus. Nah, langsung muncul di bagian sini. Lalu kita klik ke bagian atas, lalu kita pertipis. Wah, kita geser sini. Set. Nah, lalu kita tekan tab untuk masuk edit mode. Kita geser. Set. Oke, face-nya ini kita klik. Lalu kita extrude. Nah, lalu kita turunkan. Nah, seperti ini, lalu kita rotasi. Nah, ini untuk bagian atas. Di sini kita bisa tambahkan loop cut. Nah, ini, lalu loop cutnya ini kita rotasi, set, lalu kita geser ke atas. Nah, lengkungnya seperti itu. Selanjutnya kita ubah, sudah kita klik pada bagian sumbunya ini, lalu kita kontrol B untuk buat melengkung. Sama di bagian sini juga, kita klik kontrol B. Kalau shortcutnya mungkin lupa atau bagaimana, bisa menggunakan bagian sini, bevel namanya, itu bisa digunakan. Nah, kita kembalikan. Nah, seperti ini. Setelah itu lalu kita tekan tab, lalu kita tampilan dari atas, lalu kita perlebar. Tampilan haltenya seperti ini. Mungkin depannya ini agak kurang panjang sedikit ya. Kita tekan tab, lalu kita tekan face, kita buat transparan, lalu kita tekan angka 3, lalu kita blok. Lalu kita geser ke depan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat pada bagian atasnya untuk sebagai tempat plakat namanya. Sama seperti tadi, kita menggunakan kubus, kita cube, lalu kita pertipis kubusnya ini seperti ini, lalu kita geser ke depan seperti ini, lalu kita perpanjang. Nah, seperti ini.
lalu kita perpendek, kita naikkan. Nah seperti ini. Terlalu tebal lalu kita tipiskan lagi. Nah seperti ini. Setelah kita tipiskan lalu kita masuk edit tab, lalu kita klik face. Pada bagian face nya ini kita ubah, klik face, lalu kita extrude, lalu kita skala. Kita tekan S, tekan X untuk agak memperlebar dikit, lalu kita tekan S, tekan Y untuk nah seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ekstruk ke dalam. Nah nanti tempat tulisannya yang angka dan Jogjanya tadi kita masukkan di bagian sini. Kita kembali, setelah itu kita tambahkan objek tabung untuk menyangga ini. Nah seperti ini, lalu kita perkecil, lalu kita masukkan pada sini. Nah lalu kita copy menjadi 2. Kurang pas. Nah masih di belakang, lalu kita kedepankan. Oke, nah kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, lalu kita save, jangan lupa kita save. Hanya tampilannya ini kita beri warna. Nah kita beri warna-warna. Di bagian penyangganya ini kita beri warna. Di sini kita tambahkan warna, kita klik. Warnanya ini agak, nah seperti ini. Lalu kita masuk ke mode render aja. Kita tambahkan lampu. Kita geser set. Lampunya ini kita kasih 20.000 watt atau 10.000 watt. 20.000 watt. Oke, pada bagian materialnya ini kita ubah ke, tidak usah lah. Sini kita warnai warna hitam, lalu kita tambahkan lagi. Bagian bawahnya ini kita kasih warna hitam. Ini lalu kita masuk pada bagian tab. Nah kita buat transparan. Kita tambahkan dari samping. Nah ini kita blok. Nah ini kan kita blok, selanjutnya kita kasih warna hitam. Nah seperti ini, kita kasih warna hitam lagi. Nah seperti ini. Ini surface nya ini kita ubah ke glossy. Nah agar seperti warna besi. Selanjutnya sama keempat tiangnya ini kita beri warna yang sama, kita lakukan seperti tadi. Kalau kita klik, kita tambahkan 2 buah lagi. Kita tekan tab lagi. Nah oke, kurang lebih pewarnaannya seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi warna pada bagian kedua. Tutup belakangnya ini kita agak beda, kita tambahkan klik, lalu kita tambahkan new, lalu kita tambahkan new. Setelah kita tambahkan new, surface nya ini kita ubah ke glass. Nah setelah kita ubah ke glass, lalu kita klik pada bagian preview seperti ini. Nah kita agak buat kaca-kaca transparan, blur itu ya. Setelah kita buat, lalu kita setting pada bagian sini. Roughness nya ini kita isi menjadi 0,283. Coba kita enter. Nah semakin bening. Selanjutnya iornya ini kita ubah menjadi 2800, lalu kita enter. Nah jadi agak-agak blur. Selanjutnya yang bagian satunya sama, kita tambahkan sama kita. Nah seperti ini. Ini kita nanti akan menggunakan mode rendernya Cycles. Soalnya kalau kita menggunakan rendernya EV tidak akan terlihat transparan, cuma akan terlihat sebuah pantulan seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan objek. Kita shift A, lalu kita tambahkan di sini kita objek yang iklan-iklan tadi serta tulisan tadi, lalu kita import. Selanjutnya kita klik pada bagian image as plan. Misalnya image as plan-nya ini tidak muncul, lalu kita masuk pada bagian
edit, lalu kita masuk preference untuk menampilkan image appliance, lalu kita masuk pada bagian add-ons. Add-onsnya ini kita klik, lalu kita ketik image atau image. Nah, ini kita centang image export, image import, image appliance-nya ini kita klik, lalu kita keluar. Setelah itu akan muncul ketika kita shift A, lalu akan muncul pada bagian sini image appliance-nya ini kita klik. Nah, selanjutnya kita cari di mana tempatnya kita menaruh skin atau tekstur untuk objek yang ingin kita buat. Lalu kita cari, kita masuk. Nah, seperti ini. Nah, objeknya seperti ini, lalu kita tarik. Wah, nah kerannya ini lalu muncul. Kita tekan angka, lalu kita tekan numpad angka 3, lalu kita putar 90 derajat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita putar lagi. Nah, lalu kita posisikan seperti ini, lalu kita turunkan. Set, lalu kita skala. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Lalu kita undurkan. Lalu kita turunkan lagi. Pokoknya kita pas-paskan. Terlalu panjang. Kita naikkan. Nah, seperti ini. Tapi surface-nya ini kita ubah. Ini gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini kita ubah. Surface-nya ini menjadi emission. Ini hilang, lalu kita klik pada bagian colornya ini, base colornya ini kita klik image texture. Selanjutnya kita cari gambar tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada mode render. Nah, kita tambahkan shift, kita tambahkan plane, lalu kita turunkan plane-nya ini sebagai alas bawah. Oke, lalu kita skala. Ini kita copy menjadi 4 buah. Nah, biar terlihat ya. Ini emissionnya ini strength-nya ini kita besarkan. Semakin besar akan semakin brightness-nya ini semakin terang. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama untuk pada bagian dalam, pada bagian sini, pada bagian sini. Sama seperti tadi. Kita shift A, lalu kita tambahkan B. Objeknya ini kita copy. Kita geser. Nah, ini sudah beda ya. Nah, ini objeknya ini sama, kita copy lagi. Kita masukkan ke dalam. G plus X kita geser. Nah, seperti ini. Tapi teksturnya mangganya ini terbalik ya. Kita putar dari atas. Rotasi set 90. 180. Tinggal satunya lagi. Kita skala agak berkecil. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu kita copy. Lalu kita geser. Nah, kita masuk pada bagian satunya. Geser set. Lalu kita ubah lagi di bagian sini. Kita kasih yang ini. Ini kita putar. Nah, seperti ini. Wah, sudah makin jelas ya gambarnya. Soalnya pada bagian atas sama. Geser ke atas set. Lalu kita shift A, lalu kita tambahkan image as plane. Lalu kita tambahkan masuk skin, kita tambahkan nama haltenya ini. Nah, oke, setelah kita menyeting-nyeting semuanya, kira-kira tampilan tulisannya depannya seperti ini. Selanjutnya kita klik pada bagian ini, kita tambahkan sedikit sentuhan agar lebih bagus. Lalu kita klik pada bagian face-nya ini, lalu kita extrude, lalu kita skala.
lalu kita tekan S, lalu kita tekan Z. Kita agak turunkan sedikit. Nah seperti ini. Selanjutnya agak kita masukkan ekstruknya, lalu kita agak skala. Nah lalu seperti ini, lalu kita tap. Wah ini sebenarnya kalau pencahayaannya bagus ini terlihat, tapi karena pencahayaannya ini ya seadanya, jadi kurang begitu terlihat perubahannya, jadi seperti percuma. Oke, selanjutnya yang terakhir kita tambahkan shift A, kita tambahkan kamera. Nah lalu kita tekan sini, nah kamera seperti ini, lalu kita tekan N, lalu kita klik pada bagian sini view, lalu kita klik kamera to view, lalu kita geser-geser, kita posisikan kamera yang paling tepat, paling bagus menurut kalian. Oke, menurut saya seperti ini sih, mungkin seperti inilah. Nah, agak seperti ini. Oke, lalu kita tekan klik tuh kamera, kita hapus, lalu kita kembali. Lalu kita lebarkan set, lalu kita tekan tab, lalu kita klik pada bagian face nya ini, kita ubah ke garis atau edge, lalu kita ekstruk tampilan dari samping, kita ekstruk set, kita ekstruk lagi set, lalu kita ekstruk ke atas. Nah seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita kembali, lalu kita klik smooth untuk menyemutkan biar gasnya tidak terlalu kaku. Nah seperti ini. Kameranya ini kita turunkan sedikit agar terlihat ya. Seperti ini, lalu ini kita kembali lagi. Nah, ini kita putar set. Nah lalu kita masuk kamera lagi set. Nah seperti ini, kameranya ini agak kita geser, kita posisikan. Oke, nah seperti ini, lalu kita kembali. Selanjutnya kita menekan tombol render. Nah rendernya ini kita ubah, di sini kita cycles. Nah seperti ini. Selanjutnya kita tekan F12 untuk melakukan render. Oh salah. Rendernya ini kita ubah ke GPU biar lebih cepat. Lalu kita render. Nah kurang lebih hasil rendernya seperti itu. Selanjutnya kita buka objek pertama kita akan meletakkan haltenya ini pada objek jalanan. Lalu kita buka objek jalanannya, kita tunggu soalnya filenya ini lumayan berat dan banyak partikel-partikel di dalamnya, jadi lumayan memakan waktu. Tekan satu pada numpad, lalu ini kita blok. Objeknya ini kita blok set. Nah oke, lalu ini kita hapus. Nah lalu objeknya ini kita copy, lalu kita masuk pada bagian objek jalanan. Nah kurang lebih objek jalanannya yang sudah saya buat seperti ini. Kemarin saya sudah membuat tempat sampah, hidran, lampu jalanan. Setelah temboknya ini kemarin saya modifikasi, saya tambah-tambah gambar ya agar seperti realistis, dan di sini saya tambahkan rumput. Nah seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita di sini, nah kita masuk pada bagian samping ini, kita tambahkan lagi new collection. Nah di new collectionnya ini sebentar, ini kita hapus, kita tambahkan new collection. Nah bagian new collectionnya ini kita kasih nama halte, lalu kita enter. Nah, setelah kita enter, nah kini kita paste di bagian sini, kita tunggu. Nah haltenya di bagian bawah seperti ini, kita atas, lalu kita naikkan halte tersebut. Wah, lalu kita putar, rotasi, lalu kita geser sini. Nah, tampilannya seperti ini ya haltenya. Lalu kita putar, kita putar, kita pas-paskan, lalu kita turunkan. Kita turunkan. Nah
seperti ini. Waduh, sudah ada hasilnya ya. Wah, kurang kita depankan lagi, kita depankan. Nah, seperti ini haltenya. Waduh. Selanjutnya kameranya ini kita posisikan, lalu kita tekan N lagi seperti tadi, sama kita ambil angle sudut yang paling bagus dari halte tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan render. Nah, di sini kita rendernya ini kita sudah cycles. Lalu di sini karena GPU saya ini tidak mampu, karena RAM-nya saya ini penuh ketika saya rendernya menggunakan VGA, maka tidak mau berjalan, maka terpaksa kita menggunakan rendernya prosesor. Selanjutnya di bagian bawah DeNOS-nya ini kita centang agar tidak terlalu banyak noise pada gambar tersebut. Nah, terima kasih yang sudah menonton, semoga bisa memberi manfaat, dan mohon maaf jika bicara saya ini kadang belepotan dan kurang terstruktur ya. Soalnya saya ini kurang bisa berbicara mungkin ya, walaupun saya bisa bersuara. Mohon kritik dan saran agar video-video saya makin bagus dan makin berkembang, dan semoga bisa memberi manfaat pada banyak orang. Sekian dari saya, bye bye.